Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 773. Senjata yang dapat membunuh master senior tertinggi. Betul. Mereka semua adalah master senior tertinggi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Victor bisa membuat mereka marah. Ujar orang itu penasaran. Wajah para Astra Group langsung berubah. Karena Victor, kita semua diusir dari Indonesia. Ini benar-benar mengacaukan rencana kita. Dan dia juga membunuh penerus Astra Group. Aku tidak akan bisa memaafkannya. Dia pantas dibunuh. Nanti kami akan menyerahkan Victor sekeluarga pada kalian. Kalian bebas melakukan apa saja. Ujar orang itu sambil tertawa. Aku dengar-dengar penelitian di lab Astra Group sangat maju. Kami ingin kalian memberitahu kami data sesungguhnya dan membuat rencana penyerangan yang lebih mendetail. Para petinggi Astra Group langsung saling pandang dan akhirnya mereka pun membeberkan data yang mereka punya. Orang itu mencibir ketika melihat data itu. Ini benar-benar mengerikan. Kekuatan Astra Group lebih kuat 5 kali lipat daripada yang kita bayangkan. Ujar orang itu terkejut. Sepertinya ini belum termasuk dengan para master senior tertinggi yang mereka kumpulkan belakangan ini. Jika ditambah dengan mereka, mungkin mereka lebih kuat 7-8 kali lipat dari yang kita bayangkan. Ujar orang itu sambil tertawa. Para petinggi Astra Group tidak membantah pernyataan orang itu. Karena ketika perjanjian para dewa dihancurkan, mereka menggunakan nama Astra Group untuk mengumpulkan master senior tertinggi dari berbagai tempat. Asalkan untuk melawan Indonesia, aku rela mengeluarkan seluruh kekuatan. Sebenarnya aku ingin membawa rahasia ini sampai mati. Namun demi menyerang Indonesia, maka aku tidak masalah membeberkan rahasia ini. Kemudian Astra Group pun mengatakan sebuah rahasia yang membuat semua orang tercengang. Rahasia apa? Sekarang semua orang sudah mengetahui bahwa master senior tertinggi memiliki ilmu yang paling kuat. Bahkan bom pun tidak ada gunanya di depan mereka. Tapi apakah kamu tahu? Ada sebuah senjata yang khusus digunakan untuk melawan master senior tertinggi. Apa? Wajah semua orang berubah ketika mendengar hal ini. Mereka tidak percaya. Ada senjata seperti itu. Betul. Kami pernah melihatnya. Seorang master senior tertinggi pernah terjatuh dan menghilang ketika diserang dengan senjata ini. Bahkan tubuhnya pun tidak tersisa lagi. Orang yang membuat senjata ini mengatakan bahwa senjata ini sangat hebat. Dan tidak ada master senior tertinggi yang bisa melawannya. Kecuali ilmunya sudah sangat tinggi. Jika senjata ini benar-benar digunakan, maka master senior tertinggi pasti akan habis. Orang itu semakin tercengang ketika mendengar hal ini. Begitu senjata ini digunakan oleh Indonesia dalam perang, maka master senior tertinggi Indonesia semua akan mati. Tanya orang itu. Betul, ini adalah ancaman bagi master senior tertinggi di Indonesia. Jawab para petinggi Astra Group itu sambil tertawa. Bagus kalau begitu. Di manakah senjata ini berada? Apakah kalian yang memproduksinya? Kami akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Ujar perwakilan aliansi pasukan dengan penuh semangat. Bukan kami. Salah satu perusahaan di Indonesia yang memproduksinya. Namun Dame Susanto
Yang menjalankan perusahaan ini adalah orang kami. Namun kami sudah memberikan banyak teknologi dan dana untuk mereka mendapatkan senjata ini. Bahkan bukan tidak mungkin untuk bisa memproduksi dalam jumlah besar. Baik kalau begitu, urusan ini aku serahkan pada kalian. Kalian harus bisa mendapatkannya. Jika perlu bantuan, katakan saja. Baik. Semoga kerjasama kita bisa lancar. Kerjasama mereka akan berarti ancaman besar bagi Indonesia. Mungkin bagaimanapun juga, Victor dan Carol tidak akan pernah menyangka, kutu buku dan penggila sains itu ternyata bisa membuat senjata yang bisa membunuh master senior tertinggi. Bagaimana mungkin master senior tertinggi disembunyikan di dalam file rahasia milik pasukan pertahanan naga? Bagaimana mungkin Dame, seorang biasa, bisa menciptakan senjata yang bisa membunuh master senior tertinggi? Namun dunia ini memang segila ini. Hal yang kita kira tidak mungkin, malah bisa terjadi. Banyak orang yang bisa melakukan hal yang tidak mungkin. Terutama jika seorang yang biasa berani mengatakan bahwa master senior tertinggi tidak ada apa-apanya. Itu adalah kode darinya. Namun Victor tidak akan berpikir sampai ke sana. Di markas laboratorium pewaris kota Semarang. Laboratorium ini tidak besar dan kelihatan biasa saja. Namun ada sebuah pintu rahasia. Dan ada dunia lain di baliknya. Pusat dari laboratorium ada di bawah tanah. Dan tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini. Laboratorium itu adalah tempat di mana Dame melakukan riset untuk membuat senjata super. Pada saat itu, Dame sedang marah besar. Dulu aku tidak sehebat dia dalam hal apapun. Aku paham bila kamu tidak menyukai aku. Tapi sekarang, aku sudah berada di paling atas. Tapi kamu tetap menolakku. Sekarang zaman sudah berubah. Hanya akulah yang pantas untuk kamu. Apa itu Victor? Kamu masih begitu melindunginya. Dame benar-benar tidak mengerti mengapa Carol menolak dirinya. Di matanya, semua orang tidak ada apa-apanya. Victor hanya orang biasa. Sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Ya, dengan posisi Dame sekarang, dia bisa melakukan apapun. Seluruh dunia menginginkannya. Pak Dame, jangan marah lagi. Di luar ada orang dari Astra Group yang ingin bertemu dengan Anda. Ujar asistennya. Raut wajah Dame berubah. Baik, suruh dia masuk. Dan segera. Pratama yang merupakan ketua dari Astra Group dan beberapa petinggi Astra Group pun masuk ke dalam laboratorium. Katakan apa mau kalian? Ujar Dame tanpa sungkan. Astra Group ingin membeli senjata super yang Anda produksi. Berapa banyak yang kalian produksi? Kami akan beli semuanya. Dan juga teknologi serta para peneliti juga ingin kami beli. Raut wajah Dame berubah mendengar ucapan Pratama. Pratama kemudian melanjutkan. Asalkan kamu setuju, Astra Group akan memberikan apapun yang kamu minta. Maksud dari ucapan Pratama sangat jelas. Asalkan Dame bersedia memberikan senjata itu, apapun akan diberikan oleh Astra Group. Tidak. Apapun yang kalian berikan, aku tidak akan memberikan apa yang kalian minta. Ini adalah nyawaku. Ujar Dame menolak. Pratama lalu berkata, Pak Dame, kami rela memberikan apapun. Kami bisa mengabulkan apapun yang Anda minta. Tolong pertimbangkan lagi. Sebenarnya Dame masih ingin menolak.
Namun ketika dia teringat mengenai Carol, dia pun terdiam. Ini bisa dipertimbangkan. Berikan aku sedikit waktu. Tidak harus menjualnya pada kalian. Kita bisa bekerja sama. Kalian pikirkan dana dan tenaga. Aku bertanggung jawab untuk teknologi dan riset. Aku akan memproduksi berapapun yang kalian mau. Ujar Dan. Pratama merasa ini tidak ada salahnya. Kami benar-benar berharap Pak Dame bisa memberikan jawaban secepatnya. Bersambung. Selanjutnya, 774. Aku akan menikah. Pratama pun pulang dan kembali ke kantor pusat Astra Group. Menurutku, Dame mempunyai tujuan yang lain lagi. Dia sangat pintar. Dia pasti tahu bahwa dirinya sangat berharga. Ujar Pratama sedikit panik. Kami harap kantor pusat bisa mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika sampai senjata ini jatuh ke tangan orang lain, maka akan menjadi bencana bagi kita. Tambahnya, baik. Segera kumpulkan orang untuk rapat. Di dalam ruang laboratorium, Pak Dame. Anda tidak langsung mengiyakan mereka. Apakah Anda mempunyai rencana yang lain lagi? Tanya asistennya kepada Dame. Tentu saja. Aku sangat berharga sekarang ini. Jawab Dame sambil tertawa. Pilihanku bukan hanya pada Astra Group saja. Asisten pun langsung menimpali. Iya juga. Jika kabar mengenai senjata kita sudah tersebar, pasti banyak orang yang akan berebut menginginkan senjata dari kita. Pada saat itu, Anda pasti akan menjadi rebutan seluruh dunia. Betul. Jadi aku bisa mempunyai banyak pilihan. Siapa yang bisa memberikan keuntungan lebih, maka aku akan memilihnya untuk bekerja sama. Dan aku ingin bekerja sama dengan Indonesia. Aku harap Indonesia dapat memenuhi keinginanku dan membuatku menjadi orang terhebat se-Indonesia. Aku yakin wanita itu pasti akan tunduk padaku dan mengikuti semua kemauanku. Ujar Dame penuh harap. Asistennya pun menjawab. Pak Dame, dengan status Anda, wanita mana yang tidak bisa Anda dapatkan? Mengapa harus dia? Apalagi dia sudah mempunyai anak. Dame langsung memelototi asisten itu. Sejak sekolah, mereka sudah menyebutku sebagai orang yang aneh. Aku harus mendapatkan apa yang aku mau. Selama bertahun-tahun, hanya Carol yang membuat aku merasa gagal. Hingga sekarang aku masih tetap memikirkannya. Aku bukannya ingin menikahinya atau menyukainya. Namun ini adalah misi yang harus aku selesaikan dalam hidupku. Sang asisten pun menarik nafas ngeri. Orang seperti ini benar-benar sangat mengerikan. Namun kegilaan inilah yang membuat dia bisa berhasil meneliti dan menciptakan sebuah senjata super. Carol berguru pada kota Samara. Aku ingin dia melihat bagaimana aku mengalahkan kota Samara. Supaya dia tahu bahwa akulah orang terhebat. Dame sama sekali tidak membual. Dengan kemampuannya, apa yang dikatakannya tadi sangat mungkin terjadi. Samara sama sekali bukan apa-apa baginya. Wira pun hanya bisa menundukkan kepala di belakangnya. 2 hari kemudian, Carol dan Cheryl pun datang ke kota Samara. Victor ke bandara untuk menjemput Helen. Setelah lama tidak bertemu, Helen sudah semakin cantik, namun juga semakin dingin. Dia memancarkan aura yang membuat orang segan dekat dengannya. Victor merasa ada yang aneh dengan dia. Namun dia juga tidak bisa menyebutkan apa yang aneh. Kak Victor. Halo. Helen sangat terkejut melihat Victor.
Namun dia tetap bersikap dingin. Carol dan Cheryl sudah kembali ke kota Samara. Besok aku akan membawamu ke sana. Di mobil pun suasana masih sangat kikuk. Bagaimana kabar kamu 2 tahun ini? Tanya Victor. Aku baik-baik saja. Namun aku dengar Kak Victor mengalami banyak hal. Dan sekarang sudah kembali menjadi orang biasa. Victor tertawa dan menjawab. Menjadi orang biasa kembali sungguh sangat menyenangkan. Bisa berkumpul dengan keluarga adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagiku. Helen tiba-tiba menyeletuk. Kak Victor, aku akan segera menikah. Victor tercengang. Dan langsung menginjak rem mobilnya tiba-tiba. Victor menatap Helen dengan wajah kaget. Di dalam bayangannya, Helen adalah seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin dia akan segera menikah? Namun Victor juga tidak banyak bertanya mengenai pernikahan itu. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Helen mempunyai hak untuk menentukan kebahagiaannya sendiri. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan kehidupannya. Keesokan harinya, Victor membawa Helen ke kota Samara. Helen dan Carol pun bertemu dan mereka berbincang sangat panjang. Victor yang belum bertemu dengan Cheryl pun hanya duduk di depan dan menunggu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang itu adalah Dame. Dame hanyalah orang biasa. Namun ada banyak master senior tertinggi yang mengelilinginya. Victor pun tidak habis pikir. Dia sangat paham betul dengan latar belakang keluarga Dame. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Dame melihat Victor. Dan dia pun menghampirinya bersama dengan segerombolan orang. Carol yang mendengar kegaduhan juga keluar dan melihat apa yang terjadi. Dame, mengapa kamu bisa berada di sini? Tanya Carol terkejut. Dia tidak mengerti. Orang biasa seperti Dame mengapa bisa datang ke kota Samara? Ya, aku datang untuk melihat-lihat. Dan selanjutnya Dame tersenyum dingin dan memanggil. Wira. Pak Dame. Ada perlu apa? Reaksi Wira membuat semua orang tercengang dan menatap tidak percaya. Karena Wira menghampiri Dame sambil membungkukkan badannya. Carol adalah teman baikku. Kamu tahu harus berbuat apa kan? Ujar Dame. Wira pun menjawab. Saya mengerti. Dia teman Pak Dame. Berarti tamu VIP di kota Samara. Semua orang hanya bisa melotot dan tercengang. Bagaimana mungkin Wira berlaku sangat hormat pada orang biasa? Dan yang paling terkejut adalah Carol. Dia adalah seorang kutu buku. Seseorang yang dulu dianggap aneh dan culun. Apa sebenarnya identitas dari Dame? Mengapa Wira bisa tunduk pada dirinya? Dame benar-benar mengerikan. Sekarang dia dikelilingi oleh 8 orang master senior tertinggi dan jagoan dengan level 5 surga. Dan dia menganggap orang lain adalah orang biasa. Dame, apa yang terjadi? Tanya Carol sambil bergetar. Dame menjawab dengan wajah bangga. Aku ingin kamu tahu bahwa aku memang tidak takut pada master senior tertinggi manapun. Dan kota Samara pun bukanlah tandinganku. Dia melihat Wira dan memberi isyarat. Wira langsung paham dan menganggukkan kepala. Dengan kemampuan Pak Dame, kota Samara memang bukan apa-apa baginya. Apa? Semua orang bergidik mendengar ucapan ini. Orang biasa ini begitu angkuh dan tinggi. Ikut aku, ujar Dame pada Carol. Carol pun menatap Victor. Dame tertawa dan berkata, kalian juga ikut. Victor pun juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan oleh Dame.
Mereka pun mengikuti Dame ke sebuah tempat terpencil. Carol, apakah kamu tahu identitasku yang sekarang? Ujar Dame sambil tertawa. Apa? Tanya Victor sambil tertawa. Asalkan aku mengucap, maka aku akan langsung bisa menjadi dewa pelindung negara. Mereka pasti mendukungku. Bersambung. Selanjutnya, 775. Namaku bersinar di dunia. Bukan hanya itu. Seluruh dunia akan mengangkatku. Asalkan kami bersedia. Aku bisa menjadi orang paling hebat di negara manapun. Ya, Anda sekarang adalah orang yang paling bersinar di dunia. Raja tertinggi di dunia. Ujar Master Senior tertinggi yang mengikuti Dame menimpali. Semua orang langsung tercengang. Jika sebelumnya Carol dan yang lainnya mendengar ini, mereka pasti akan menganggap Dame gila. Namun sekarang dalam kondisi seperti ini, mereka pun mau tidak mau menjadi percaya. Bahkan orang kota Samara pun tunduk pada dirinya. Ini tidak mungkin sebuah lelucon. Identitas seperti ini lebih kuat jauh dari Victor di masa itu. Aku tahu kamu tidak mungkin menyukai orang biasa. Sekarang aku sudah berada di puncak dan lebih kuat 100 kali lipat daripada Victor. Aku pantas untuk kamu. Ujar Dame mengungkapkan maksudnya. Dia sama sekali tidak menganggap Victor. Dia bicara semaunya saja dan sangat berapi-api. Dan bagi Dame, Carol pasti tidak akan menolaknya. Karena wanita manapun pasti tidak akan menolak pria dengan posisi tertinggi. Carol langsung mengerti ketika mendengar perkataan Dame. Ternyata ini tujuanmu. Kalau begitu aku akan menegaskan padamu. Tidak mungkin. Seumur hidupku, aku hanya mencintai Victor. Baik susah maupun senang. Entah dia adalah orang hebat maupun orang biasa. Ini sangat tidak disangka oleh Dame. Dia kira Carol memilih Victor karena dia adalah dewa perang dulunya. Dan sekarang dia sudah lebih hebat 1000 kali dari Victor. Namun Carol tetap memilih Victor. Apakah status dan kekuasaanku tidak cukup? Apakah aku tidak cukup baik? Tanya Dame. Carol tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti maksudku. Aku dan Victor bersama murni karena cinta. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kamu, dan lagi. Victor pernah menjadi pahlawan negara yang sangat dicintai oleh rakyat. Bagaimana mungkin kamu bisa membandingkan dirimu dengannya? Ujar Carol. Hahaha. Tiba-tiba Dame tertawa keras. Dan Victor pun berkata, aku mengerti sekarang. Beraninya kamu melakukan ini di depanku. Apakah kamu sudah meminta izin padaku? Plak. Victor menamparkan wajah Dame. Semua orang tercengang. Bahkan Dame dan para master senior tertinggi pengikutnya pun tercengang. Mereka tidak sempat merespon apa yang terjadi. Tamparan dari Victor datang terlalu tiba-tiba. Bunuh dia. Beraninya menamparkan bosku. Para master senior tertinggi pengikutnya pun mengamuk dan ingin membunuh Victor. Namun Dame hanya tertawa dan berkata, tunggu. Jangan bunuh dia, Victor. Aku akan mengingat tamparanmu ini. Aku akan kembali. Detik itu, wajah Dame terlihat seperti seorang iblis. Dia hanya tertawa dan berkata, Carol, maksudmu adalah, aku tidak pernah melakukan hal besar. Hahaha, baik. Tunggu saja. Namaku akan segera bersinar di seluruh dunia. Dame membawa gerombolannya pergi dari tempat itu. Cepat hubungan Astra Group. Katakan bahwa aku sudah setuju. Suruh ketua mereka untuk datang negosiasi padaku.
ujar Dame marah. Selanjutnya, dia akan melakukan hal yang menggetarkan dunia untuk diperlihatkan pada Carol. Dia ingin orang-orang yang menganggapnya kutu buku semua melihat bagaimana dia bisa menaklukkan dunia. Satu-satunya cara adalah menjual senjata pada Astra Group. Dan jika dia berperang dengan Indonesia, namanya pasti akan terkenal dan bersinar di dunia. Dan tak lama kemudian, Astra Group pun menghubungi Dame. Dan setelah bernegosiasi, Dame pun menyebutkan berbagai permintaannya, termasuk ingin menjadi pemilik dari Indonesia. Dia ingin Carol dan yang lainnya melihat bahwa dia bisa mengobrak-ngabrik Indonesia. Astra Group pun mengiyakan permintaan Dame. Dalam waktu semalam, senjata dan semua barang dari laboratorium pun dipindahkan diam-diam. Dan setelah mendapatkan dana, mereka pun langsung memproduksi senjata super secara cepat. Dame pun meninggalkan Indonesia. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Ujar Carol kesal. Victor sedang berpikir mengapa Dame bisa menjadi segila ini. Graham, cepat selidiki. Perintah Victor. Graham pun mencari informasi. Namun sayang tidak ada petunjuk sama sekali di luar sana. Informasi yang didapat masih sama, yaitu Dame hanyalah seorang laboran dan tidak ada yang aneh sama sekali. Ini sangat aneh. Seorang biasa bagaimana bisa menjadi sekuat itu? Dia bisa memerintah master senior tertinggi. Berarti dia mempunyai sesuatu yang ditakuti oleh master senior tertinggi. Ujar Victor menebak-nebak. Saat ini, dia belum mendapat petunjuk apapun. Dia pun menyuruh Graham untuk tetap menyelidiki. Dengan bergabungnya Dame dan laboratoriumnya, aliansi pasukan menjadi sangat kuat. Mereka pun mengganti nama menjadi Aliansi Para Master. Karena ketua mereka adalah 4 master utama. Mengenai apakah identitas mereka yang sebenarnya, tidak ada orang yang tahu. Mereka mempercepat pembentukan aliansi para master. Selanjutnya, aliansi para master akan mengumpulkan master senior tertinggi dari Indonesia dan negara sekitar. Dan yang mereka temui pertama di Indonesia adalah keluarga Tapa. Setelah mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka, keluarga Tapa pun langsung mengiyakan ajakan mereka. Di mata mereka, tidak ada istilah cinta tanah air. Mereka hanya ingin balas dendam. Dan mereka pun lalu mencari satu persatu petarung di Indonesia yang bisa diajak bekerja sama. Mereka semua adalah petarung yang diasingkan oleh Indonesia dan mereka sangat menaruh dendam pada negara. Dan mereka semua telah mencapai level 4 surga, 5 surga dan 6 surga. Mereka sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan oleh aliansi para master. Dan yang tidak disangka lagi adalah, ada sekelompok misterius yang mencari aliansi para master dan mengaku bahwa mereka adalah kekuatan di balik Mamen yang dimusnahkan oleh Indonesia. Selanjutnya, aliansi para master pun mencari di wilayah sekitar Indonesia, terutama Pulau Timur dan sekitarnya. Para petarung yang ada di Pulau Timur juga satu persatu muncul. Sebelumnya, karena hubungan Pulau Timur dan Indonesia kurang baik, maka mereka pun bersembunyi. Dan ketika mendengar hal ini, mereka pun satu persatu muncul untuk bergabung. Dan dengan segera, pekerjaan awal aliansi para master pun selesai. Semua orang sudah berhasil dikumpulkan. 4 master utama pun mengadakan rapat besar pertama kali.
Mereka pun menyimpulkan waktu penyerangan. Suasana hening terasa di ambang pintu. Para petarung yang tak terhitung jumlahnya menantikan momen pertempuran yang menghancurkan bumi. Setelah Victor dan rombongannya kembali ke Tuban, Helen mengumpulkan semua orang dari keluarga Hermito dan mengumumkan bahwa dia akan menikah. Bahkan Richard dan yang lainnya juga ada di sini. Amy dan Billy terkejut ketika mereka mendengar ini. Kamu, siapa yang akan kamu nikahi? Keluarga Hermito sangat ingin tahu. Victor dan Carol juga ingin tahu. Dalam beberapa tahun terakhir, aku mengikuti dokter veteran Angga. Dan saya mengenal beberapa guru lain. Aku banyak belajar banyak ilmu obat kuno. Mendengar ini, Victor mengerti. Itulah mengapa dia merasa sedikit aneh saat menjemput Helen di bandara. Ternyata belajar kedokteran, terutama pengobatan kuno, dan seluruh auranya menjadi berbeda. Belum lama ini, aku bertemu Flito, pewaris keluarga Raja Medis. Aku ingin menikah dengannya. Entah apa yang sedang terjadi. Victor tidak bisa melihat kebahagiaan pada mata Helen, tetapi agak tidak berdaya dan sedih. Keluarga Raja Medis apa? Apakah Raja Medis yang di Indonesia dinobatkan sebagai keluarga Raja Medis itu? Mereka jauh lebih kuat dari kota Samara. Helen, kamu hebat sekali. Amy hampir menangis kegirangan. Dengan bantuan Cheryl dan Carol, keluarga Limadi dan Tan berkembang pesat. Dan keluarga Hermito pun menjadi iri. Sekarang Helen ingin menikahi keluarga Raja Medis. Keluarga Hermito akan bangkit. Pernikahannya tinggal 7 hari lagi. Ayah dan ibu, kalian bersiaplah. Helen berkata dengan kosong. Tetapi ketika dia mengatakan ini, dia menatap Victor. Victor merasa ada yang tidak beres. Ya, pernikahan akan diadakan dalam 7 hari. Dan kamu pasti akan menikah dengan anggun. Bukan main kegembiraan yang dirasakan keluarga Hermito. Hal ini pun segera diumumkan ini ke seluruh kota. Mereka ingin pesta pernikahan ini diketahui seluruh Indonesia. Keluarga Raja Medis juga merilis berita tersebut. Dan kota Tuban pun dipenuhi dengan berita bahwa anak keluarga Hermito akan menikah dengan keluarga Raja Medis. Setelah kejadian itu, Victor pun menghubungi Angga. Dia menanyakan tentang Helen dan Flito. Keluarga Raja Medis merupakan keluarga yang sangat berpengaruh. Pernikahan tidak akan terjadi hanya karena wajah ataupun penampilan. Karena itu, Victor merasa bahwa pernikahan Helen tidak sesederhana itu. Mengapa keluarga Raja Medis dapat memilih Helen dan menikahinya? Alasannya sangat sederhana. Helen adalah seorang jenius kedokteran. Sejak dia mengikuti aku untuk belajar kedokteran, aku menemukan bakatnya. Aku memperkenalkan dia kepada beberapa teman lama, dan mereka memiliki penilaian yang sama. Petik 2. Helen telah belajar pengobatan kuno dalam waktu singkat sejauh keluarga Raja Medis dapat mengenalinya, yang menunjukkan bakatnya. Angga menjelaskan semuanya kepada Victor. Victor tersenyum dan berkata, "Itu cukup bagus. Dia sangat berbakat. Keluarga Raja Medis adalah rumah terbaiknya." Hei, dia melakukan ini untukmu. Angga menghela nafas ketika dia menutup telepon. Ternyata Helen telah menginstruksikan Angga untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Victor. Helen adalah seorang jenius dalam ilmu kedokteran.
dan dia terkenal di dunia seni medis kuno dan menimbulkan sensasi. Keluarga Raja Medis memperhatikan pada Helen. Fleto bahkan jatuh cinta pada Helen dan mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Helen tidak mengiyakan. Tetapi kemudian Helen mendengar bahwa Master Anggara dari keluarga Raja Medis ingin membunuh Victor. Helen pun memohon pada Fleto setelah mendengar ini. Fleto menyetujui ini, tetapi meminta Helen untuk menikah dengannya. Ini juga alasan mengapa keluarga Raja Medis kemudian tidak mencari Victor lagi. Teman lamaku, kamu mungkin tidak mengetahuinya. Dia belajar kedokteran untukmu. Kamu bertarung di medan perang. Dia belajar kedokteran dan ingin menjadi dokter militer. Dia mengikuti jalanmu. Victor selalu menganggap Helen sebagai adik perempuannya. Fokusnya saat ini sepenuhnya pada Dame. Beberapa hari kemudian, guru mengetahui bahwa Astra Group telah mendukung Dame di belakang layar selama bertahun-tahun. Dan aliran modal perusahaan Dame benar-benar tidak sebanding dengan skala perusahaannya. Kekayaannya mungkin sebanding dengan orang terkaya. Wajah Victor berubah. Astra Group. Mungkin sesuatu yang besar tidak baik. Graham. Kamu segera beritahu pasukan pertahanan naga untuk menyelidiki ini. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Victor menghela nafas pada saat ini. Akan baik-baik saja jika kuil batu ada di tangannya. Sayang sekali dia menyerahkannya. Graham menghela nafas tanpa daya. Sekarang kekuatan yang kita miliki terbatas. Dan pasukan pertahanan naga hampir tidak berguna. Tapi biarkan aku melaporkannya. Graham menjalankan perintah Victor untuk memberitahu pasukan pertahanan naga segalanya. Pasukan pertahanan naga kekurangan pasokan sekarang. Sangat sulit. Pasukan pertahanan naga benar-benar kekurangan tenaga sekarang. Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Fleto dari keluarga Raja Medis dengan kekuatan gaib? Kita bisa memintanya untuk menyelidiki. Ya, ternyata Fleto dinobatkan sebagai salah satu dari 4 pelindung besar negara. Keempat orang ini adalah master senior tertinggi dari semua kekuatan utama. Setelah menerima pesanan pasukan pertahanan naga, Fleto tersenyum dingin. Sana kamu. Kamu masih ingin mengatur aku. Apakah kamu benar-benar memperlakukan aku sebagai bawahan kamu? Menyelidiki orang biasa. Aku menyelidiki sendiri. Kamu gila. Boleh saja menyuruhku. Tapi bisakah melakukan sesuatu yang menggetarkan dunia? Bagaimanapun, aku adalah pewaris dari keluarga Raja Medis. Fleto tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyadari bahwa penghinaan ini membawa kesulitan besar bagi Indonesia di masa depan. Pak, apakah kita benar-benar peduli tentang itu? Asisten itu bertanya. Fleto berkata dengan tidak sabar. Tidak masalah. Lalu pasukan pertahanan naga bertanya apa yang harus dilakukan. Katakan saja itu dapat diketahui setelah selesai menyelidiki. Fleto berkata dengan tidak sabar. Cepatlah persiapkan pernikahan. Aku tidak sabar untuk mendapatkan Helen. Dengan dia, aku bisa mencapai level 6 surga. Dalam sekejap mata. 7 hari berlalu. Seluruh Tuban berseri-seri. Pernikahan Helen dan Fleto tepat pada hari ini. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.